Saya tetap makan, minum, tidur enak. Apanya yang mau dilaporin? Oh, nggak jadi berarti ya. Mana saya ada terima panggilan apapun, apa yang mau dilaporin, orang itu cuma berita dongeng yang dibuat mereka. Ya udah gitu aja yang saya tangkap waktu itu, mereka memaksa saya untuk merespon gitu loh, untuk bereaksi. Loh, saya orang yang dipimpin oleh Roh tuh ndak bisa diintimidasi dengan berita hoax atau fitnah. Orang Kristen sejati dia akan memiliki kemerdekaan untuk memilih mana yang bagi dia lebih berhikmat, mana yang tidak. Perkara nama baik diruntuhkan, perkara ruangan berusaha di-report, diblokir. YouTube saya malah 20.000 lebih dengan waktu singkat. Saya termasuk orang yang singkat 20.000 subscribe itu, teman-teman, tidak sampai setahun ya. Faktanya kalau memang Tuhan tidak mengkehendaki perbuatan jahat itu jatuh atas kita, itu tidak akan pernah jatuh terjadi. Dan saya mesti tegaskan kepada teman-teman ya, saya mungkin unik berbeda dari teman-teman Kristen apologet lain. Banyaknya pro dan banyaknya kontra tidak akan pernah bisa mengkondisikan respon saya. Mau kamu semua pro saya, mau kamu semua kontra saya no problem. Saya tetap akan berjalan, Tuhan pimpin saya harus seperti apa. Makanya tidak ada satupun yang saya klarifikasi toh, biarin aja. Sampai mereka tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tiap hari mereka gibah, tiap hari mereka gosip, tiap hari mereka saling asuh untuk hal yang jahat. Mereka sendiri nanti dituntut Tuhan. Apa yang tidak terbukti mereka rugi sendiri. Ya, kalau memang benar, ya biarkanlah kita lihat kebenarannya sampai sejauh apa. Yang penting dari hal sederhana tadi, teman-teman harusnya bisa berpikir cerdas. Iya ya, kalau benar kirim 15 juta, kenapa enggak sekalian dengan bukti transfernya di spill? Biar kita sama-sama bantu cek. Kan begitu toh? Nah, itu namanya asas praduga tidak. Ya, betul-betul. Dewi Bulan, sang penggugat, Sofi Badut, gitu. Itu beban pembuktian itu ada di kalian, bukan di Lina Wijaya. Iya, ngapain maksa saya suruh klarifikasi? Lawang saya tidak membuat cerita. Jadi kalau yang punya game kamu, ya kamu selesaikanlah gamenya. Saya tidak akan ikut-ikutan main game, orang saya nggak suka gamenya. Kan sesederhana itu logika kita, teman-teman. Ya toh? Betul-betul, di sini gue benarkan. Ya, silakan teman-teman. Tinggal 1 menit. Ayo, saya 7.30 turun ya, pamit. Saya baik-baik masuk, baik-baik keluar. Ya, terima kasih nih untuk Mbak Lina Wijaya sudah berdiskusi dengan kita hari ini. Ada memberikan informasi dan ya silaturahmi memang perlu. Dan semoga bisa terus menjaga silaturahminya ya. Anda sebagai Kristen, kami sebagai Muslim, dengan sama-sama tidak menyinggung masing-masing. Toleransi kita jalankan, itu aja mungkin Mbak Lina. Begini lebih baik gitu, karena jatuhnya kalau di sini kan kalau gue lihat sih ini pertobatan. Akhirnya Lina Wijaya menjadi Kristen yang sesungguhnya, yang kasih gitu loh, berbeda dengan para penghujat-penghujat Islam yang penghiburan imannya datang ketika menghujat agama yang bersinggungan dengannya gitu. Mantap Lina Wijaya, mantap, bagus. Pertanyaannya begini, saya buat teman-teman Islam juga. Kenikmatan apa yang kamu dapat ketika kamu itu berhasil menyakiti hati orang lain? Nah, itu pertanyaannya, ya. Terus buat buat teman-teman kayak Dewi Bulan, semua yang buronan-buronan pemerintah yang ada di luar negeri itu, mohon maaf. Saya seujung kuku pun tidak respect dengan kalian. Jadi sorry to say, apapun yang kalian sampaikan itu tidak ngaruh sedikit pun. Nah, silakan teman-teman. Ya. Oke, Mbak Lina jangan tersinggung sama Ustadz kami ya, karena memang beliau itu kalau berceramah maupun diskusi memang udah begitu warna suara beliau gitu, beliau baik gitu, memang begitu kok. Jadi nggak ada di sini tadi aku lihat agak tersinggung Mbak Lina. Maafin ya Mbak Lina ya. Enggak bro, tenang. Saya juga nada saya juga agak kencang. Saya perempuan yang suaranya kencang. Oke, terima kasih banyak sudah mampir Bu Malina. Sama-sama ya, semoga mendatangkan kemanfaatan bagi dua belah pihak. Yang jelas, biar bagaimanapun NKRI itu harga mati. Kita boleh di dunia maya kencang-kencangan urat leher, tapi jangan lupa di dalam bermasyarakat semua yang mati tidak bisa cemplung sendiri ke liang lahat. Harus ada orang yang lain tolong. Nah, kalau kita mengingat hal itu, maka sejatinya masih bisa menjaga adab. Dan saya ingat titip pesan teman-teman ya, kenikmatan apa yang bisa didapat setelah menyakiti hati orang lain, apalagi menyakiti hati umat. Nah, itu tidak boleh. Saya terus terang, saya sampaikan ini untuk logika yang terkondisi harus melakukan itu, dan kepada Sofiatul yang juga melakukan itu. Kenikmatan apa yang kalian berdua dapat setelah menyakiti hati banyak umat, banyak orang. Yang Kristen juga ada, yang kecewa sakit hati, yang Islam juga banyak.
Karena biar bagaimanapun oke, itu buku buatan pabrik, betul. Tapi buku buatan pabrik itu mewakili seluruh keimanan, keyakinan, dan kepercayaan yang disebut dengan kitab suci. Nah itu, silakan teman-teman. Thank you ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya pamit. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. My sister. Mantap, mantap. Nanti ngobrol-ngobrol ya, ketemu ya. Ya, memang tadi katanya kalau mau mantap. Diskusi silakan jumpain bisa tuh. Ya, nggak usah itu nggak. Pak Kalingga. Nggak usah didiskusi, nggak usah diajak diskusi yang kayak gitu, yang lain aja nih. Pendeta Kalingga. Lanjut di komandoi Bang Kores. Enggak lah. Sat, Tafadol Sat. Pendeta Kalingga. Halo. Pendeta. Mantap. Mute-nya silakan dibuka. Ya, maaf. Ya, jadi ada pertanyaan yang belum bisa dijawab dari Ustaz Tahta kepada kawan-kawan Kristen. Mungkin belum dengar, silakan Ustaz Tahta diulang. Ya, pertanyaan tadi yang belum bisa dijawab Lina Wijaya, silakan. Enggak ada yang bertanya kok. Nggak ada, tadi pembahasan tentang definisi Roh Kudus saja. Ini kian santang lama. Ya, silakan apa Roh Kudus? Ya, Kalingga Putra, silakan Roh Kudus dijelaskan. Roh Kudus itu apa? Bentuknya apa? Apakah dia firman juga atau bukan? Nah, gitu, silakan. Waduh, kalian ini menantang saya saja. Masuk lagi ke konsep Trinitas. Aduh, udah aku bilang Trinitas itu labirin. Kalau sekali masuk muter-muter terus di dalam, udahlah nggak usah. Jangan bukan Tritunggalnya. Kalau Tritunggal kan tiga-tiganya dibahas, ini Roh Kudusnya aja. Iya, salah satu dari aspek dari Tritunggal itu kan Roh Kudus. Jadi bagaimana lagi? Oke, dia itu apa? Roh Kudus itu apa? Kan mengenai Roh Kudus ada di dalam lanjut Bible. Aki Bejo ya, aku belum bisa. Kan di dalam Bible itu ada tentang Roh Kudus. Menurut pemahamannya Pak Kalingga Putra ini sebenarnya seharusnya seperti apa gitu. Nggak usah dijabarkan ke ini kaitan ke ketuhanan atau ke nggak usah gitu. Jadi roh memang ya harus diakui bahwa di Perjanjian Baru itu disebut, maaf kalau menggunakan terjemahan lain yang masih menggunakan kata Allah. Allah itu adalah roh itu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Ya, lalu kemudian muncul di Perjanjian Baru juga Roh Kudus. Kata kudus itu bukan soal sifatnya yang seperti kata suci, bersih, steril, bukan itu. Tapi kata kados atau kudus itu menggambarkan bahwa roh tersebut diasingkan untuk dikhususkan untuk tujuan tertentu. Itu aja. Jadi tentang dari mana dia berasal ada teksnya, walaupun tidak saya sebutkan sekarang karena nggak pegang kitab. Dikatakan Yesus bahwa Roh Kudus itu akan diutus keluar dari Bapa. Itu aja yang dapat saya terangkan. Jadi keluar dari Bapa. Jadi keluar dari Bapa ini, ya semesta ini juga keluar dari Bapa lewat firman-Nya kan. Segala ciptaan juga keluar dari Dia melalui firman-Nya. Jadilah rembulan, jadilah itu. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah. Kan? Dia berfirman maka terjadilah. Kan begitu konsep orang yang menganut kreasionisme atau teori penciptaan. Ketika Sang Pencipta mengatakan terjadilah, maka terjadilah. Begitu kira-kira gambarannya. Jadi kalau disebut keluar dari Bapa, apakah dia keluar berupa ciptaan ataukah berupa bagian dari Bapa itu? Tidak ada penjelasan. Nah, disitulah kemudian masuk teorinya Tertullianus di awal-awal perkembangan kekristenan. Itulah
Trinitas yang memasukkan Roh Kudus menjadi salah satu bagian dari Trinitas itu, sehingga dianggap dia menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri, Sang Pencipta itu. Itu aja yang dapat saya terangkan Bapak-bapak. Ya, ya. Makanya tadi kan ada sempat saya uraikan singkat ya. Jadi kalau yang saya pahami ya, baik dari pemahaman Islam maupun dari pembacaan Bible, sebenarnya ini kan mengarah kepada roh jiwa yang isinya itu kemurnian, kesucian, tadi saya bilang kan, yang sebenarnya itu untuk menyampaikan suatu hal yang bersifat kebenaran, sehingga membuat sesuatu itu menjadi suatu hal yang bisa diyakini sebagai kebenaran kan, saya sampaikan. Kalau yang tadi sebagai memisahkan itu tadi saya kurang paham, maksudnya memisahkan yang baik dan yang buruk, nggak tahu apa kesana gitu Pak Pendeta. Bukan, kata kados atau kudus diasingkan, maksudnya dari satu tempat sesuatu itu diambil lalu dikhususkan untuk maksud tertentu. Misalnya ini gambaran kata kados ya, gambaran nasi di dalam periuk, karena bapaknya belum datang, adatnya adalah bagian atas nasi itu untuk ayahnya, maka diambillah itu nasi, ditaruh di panci atau piring, disimpan. Jadi diambil, diasingkan untuk maksud tertentu. Itu pengertian kata kados. Kudus. Memilah gitu ya. Dipilah untuk tujuan yang lebih mulia gitu, yang tertentu mulia. Makanya kata kudus itu kalau diterangkan, septic tank juga adalah kudus. Jadi jangan dianggap kudus itu hanya digunakan untuk masalah-masalah yang menyangkut Tuhan gitu. Ya karena kita buat satu lubang yang tujuannya adalah mulia, supaya tidak terburai kemana-mana ini kotoran, tersimpan di sana, aman, bersih, sehat. Ya tujuannya mulia, maka septic tank itu juga suci, kudus. Kalau dari kata kados tadi, kudus tadi. Nah, itu. Cuman orang Kristen itu secara teologis sudah secara sah, secara umum mengatakan bahwa Roh Kudus bagian dari ketuhanan. Walaupun akhir-akhir ini ada lagi pandangan-pandangan one true God. OTG, one true God. Mereka hanya mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu pun ada pandangan itu di Kristen, walaupun teman-teman Muslim yang memunculkan di komal-komal begini, tapi di tengah-tengah Kristen sudah ada itu. Mereka tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu satu oknum. Mereka menyerang. Makanya saya bilang, Trinitas ini sepanjang umur bumi ini akan tetap menjadi polemik, akan tetap menjadi persoalan. Diserang dari mana? Dari luar, dari dalam. Karena itu adalah konsep dari luar dibawa ke dalam Alkitab. Itu dari teori hermeneutik atau ilmu tafsir. Itu menggunakan metode eisegesis. Fenomena di luar, teori-teori di luar dibawa untuk menjelaskan Alkitab, menjelaskan kitab suci. Itulah Trinitas. Yang seharusnya yang paling pas untuk mempelajari risalah-risalah kuno, yaitu kitab suci, adalah eksegesis. Itu menggali dari dalam kitab suci itu lalu menghidangkannya kepada umat. Bukan malah mencocokkan dari luar ke dalam. Nah, Trinitas adalah mencocokkan dari luar ke dalam. Teorinya dari luar dibawa ke dalam Alkitab. Begitu. Makanya itu ada Trinitas itu. Jadi makanya saya dari awal tadi sudah saya katakan, ini mau tidak bisa lepas dari Trinitas. Kalau yang tadi mengenai rohnya itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, itu saya pahami sama ya. Mengenai tapi kalau mengenai dia yang tadi memisahkan itu menyortir ya, seleksi itu tadi saya nggak begitu tangkap dengan jelas sebenarnya ya, karena dari yang saya baca dari Bible sendiri kurang paham saya yang mana bisa menjelaskan ke sana.
Karena yang saya dapatkan ya contohnya kayak yang Roh Kudus memenuhi tubuh Maria gitu ya. Kalau yang saya tangkap itu sebenarnya memang daya ataupun energi ataupun kuasaan itu bisa berlaku pada kesucian. Makanya tetap pada kesucian dan kemurnian, itu yang saya tangkap. Bukan nggak ada saya tangkap tentang menseleksi kepada pemisahan tadi ya. Saya nggak tangkap ke sana gitu. Yang saya tangkap itu memang untuk memurnikan sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang nggak benar, ya murni benar. Gitu. Itu yang saya tangkap. Jadi energi kekuasaan Sang Maha Pencipta ini berlaku hanya pada keadaan suci, gitu ya. Kebenaran, gitu. Dia tidak akan mungkin mau mendekati kepada sesuatu yang buruk, yang gelap, yang jelek, yang skala yang tidak baik lah ya. Itu yang saya tangkap kalau dari saya baca Bible gitu. Ya bisa seperti itu, tetapi kalau di dalam teologi Kristen itu dikatakan apabila seseorang dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidupnya diubah oleh kuasa Tuhan itu supaya menjadi selaras dengan yang dikehendaki oleh Tuhan gitu. Itu tandanya. Mungkin tadi juga itu Ibu Lina Wijaya juga menyebut karena ada roh Kudus di dalam diri saya, jadi saya tidak mau mengikuti duduk di kumpulan pencemooh seperti mereka itu. Ada tadi statement beliau begitu. Jadi memang kita kalau merasa di dalam diri kita ada kuasa dari Tuhan yang akan selalu menggerakkan hati pikiran kita untuk mengenal mana yang baik, mengenal mana yang buruk, dan mempunyai kemampuan untuk memilih yang baik, ya kita tidak akan mau sekumpulan dengan orang-orang pencemooh, pencaci maki. Saya juga seperti itu, walaupun ibu itu tadi yang mengatakan, tapi saya juga memilih segmen itu. Saya tidak mau kalau sudah saya lihat sudah menghina-hina Nabi Muhammad, Aisyah, apa segala macam, saya turun. Saya nggak mau nonton aja, saya nggak mau. Silakan perkenalkan diri Anda, M. Cakil. Halo, ya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Malam. Silakan perkenalkan diri Anda, Cakil. Ya, saya seorang Kristen. Oke, silakan. Tema kita adalah Bapakmu pendusta. Ini adalah diksi yang saya buat sebagai bentuk counter saya atau pembelaan iman bagi saya pribadi untuk menunjukkan bahwa kami umat Islam mudah membedakan mana nabi palsu, mana penyesat dengan melihat biografinya. Dan ternyata setelah saya selidiki, hal ini sejalan dengan pengajaran Yesus dalam Matius pasal 7:15. Tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah baik. Begitupun sebaliknya. Artinya secara ajaran saya dan Yesus ternyata memiliki kepahaman yang sama, pengajaran yang sama, Islam dengan pengajaran Yesus. Saya minta tanya kepada kalian, bagaimana cara kalian membedakan mana pendusta, mana yang tidak pendusta, dan bisakah kalian mengidentifikasi siapa pendusta menurut data atau literatur kalian, atau bisakah kalian lari dari premis saya yang nanti akan saya bacakan bahwa ternyata kalianlah pengikut si pendusta itu. Kenapa? Fakta-fakta di lapangan, banyak orang Kristen yang menyamar, misionaris menyamar Islamable sekali penampilan dan gaya bahasanya. Ternyata dia Kristen, saya sudah punya video dan diakui sendiri oleh pendeta tersebut. Dan kita melihat bagaimana sejarah Snook Horgonye, kemudian Johann Louis Burkhardt yang menyamar, ya, mengajari Kristen dengan cara menyamar, berbohong, menipu. Secara praktek sudah ada, dalil validasinya ada, yaitu saya lebih fokus dalilnya ini di dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 20, ya, menyamar, dan saya katakan itu pendusta untuk mensiarkan agamanya. Maka bisakah kalian melepaskan diri Paulus dari premis saya bahwa Paulus mengajarkan berdusta untuk menyebarkan agama Kristen atau mengajarkan menyamar, maka memenuhi nubuatan serigala berbulu domba. Silakan M. Cakil. Silakan M. Cakil. Tenggelam lagi cari M. Cakil. Ya, silakan. Oke, silakan.
Enggak, dusta Silakan Paulus. sampaikan prolognya. Enggak, tema kita itu apa? Kita temanya mau Matius 7 ayat 15 atau bagaimana? Pendusta. Kita akan berkembang nanti data ini ya. Kita akan menunjukkan kepada publik bahwa siapa sebenarnya pengikut pendusta dan siapa pendusta itu. Silakan. Ya. Kalau apa namanya? Dalam Paulus itu justru mengatakan jangan ada dusta di dalam mulutmu. Udah Ripa sebentar ya. Sebelum masuk ke tema, aku coba pengen bilang sama Kiamat, betul Kiamat, aku takut sama mahasiswa DO ya, yang mengaku-ngaku S2 padahal dia di drop out dari kampus perguruan tingginya. Oh Kiamat, maaf Kiamat itu blacklist ya, karena pertama Kiamat dia adalah orang yang berhadapan dengan kepolisian ya. Kita tidak mau terlibat ya, maaf ya. Room ini room yang berusaha untuk akademis, jadi kita tidak mau terlibat sama pelaku kriminal ya. Kriminal itu adalah orang-orang yang mungkin sudah masuk laporannya tapi dia menghilang, kabur seperti Paul Jang dan lain-lain. Kita nggak mau terlibat dengan hal itu ya. Kotor sekali room kita nanti. Maaf sekali ya, sorry saya enggak bisa mengangkat orang-orang yang tidak bermanfaat untuk publik. Saya tidak. Oke, kalau kalian bilang takut, iya, saya takut dengan anjing gila, ODGJ dan salah satunya Kiamat. Maaf ya, mengecewakan kalian ya. Kalau kalian ingin melihat dia berkoar-koar, kalian kan bisa nonton. Enggak laku lagi dia. Sorry, maksud kalian kan enggak suka nonton dia live sendiri? Enggak menarik kalau dia live sendiri dan kalian tonton Kristen di sana. Apakah kalian ini ya, maksudnya gini ya, kalau memang dia adalah punya Roh Kudus dan dia adalah pengajar kalian, kenapa kalian tidak suruh dia buka Komal dan kalian bagi-bagikan uang ke dia gitu, support dia dengan typing benar sekali, Anda Kiamat, engkau lah Roh Kudus itu, engkau lah Nabi. Kenapa harus dia masuk ke Komal saya, mengotori Komal saya, ingin merusak Komal saya gitu? Maaf, Komal ini untuk manusia ya, bukan buat hewan. Oke, lanjut Cakil. Kita membahas tentang pendusta. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya kasih Anda waktu maksimal 2 menit. Silakan. Oke. Rasul Paulus di dalam kitabnya dalam Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tapi Muhammad itu membenarkan dusta itu dalam 3 kelompok. Boleh berdusta, berbohong, kecuali 3 perkara. Dalilnya tolong brother, tolong tunjukkan dalilnya. Saya ini orang yang berusaha akademis. Kalau cuman konsepsi yang muncul tanpa data, itu saya mohon maaf. Kita kalau cuma konsepsi, lebih baik kita duduk di pasar, terus kita bicara duduk minum kopi ya kan, ngalor ngidul, nggak usah pakai data. Ini room yang berusaha akademis. Yang kita kaji di sini adalah literatur itu akan kita pahami bagaimana cara memahaminya secara kontekstual, dan kita tahu Anda baca literatur apa. Nah, saya katakan dalam Islam ya, Tuhannya umat Islam itu bukan Tuhan yang keji. Tuhan yang keji itu seperti apa? Contoh gini, dia mengharamkan dusta. Tapi ketika ada tentara yang ditangkap oleh musuh, bertanyalah si musuh ini, di mana presidenmu sekarang? Oh iya, karena Tuhannya tidak mengizinkan dusta, aku jujur aja, presidenku ada di dalam rumahnya di nomor Jalan Gerhana, nomor B, nomor 9. Itu goblok namanya itu. Itu yang namanya yang dibenarkan dalam Islam ya. Karena di dalam Islam ini berpatokan kepada innama a'malu binniyat dan juga mudarat dan tidak mudarat. Ya. Jadi Cakil, berdusta mensiarkan agama itu adalah dusta kesengajaan. Dan Anda bilang tadi Paulus mengajarkan untuk berkata benar? Buka Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan Tuhan, kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Terang-terangan Paulus membela kedustaannya, brother. Terus, aku belum ngomong sebelum selesai. Anda tidak bawa data, saya bacakan data. Saya pakai Roma pasal 3. Saya lihat. Kenapa? Bacakan. Itu? Bacakan. Aku sudah bilang. Mana? Aku belum selesai ngomong. Hadis keberapa? Makanya pakai waktu. Makanya jangan penjelasan dulu. Ini room saya ya.
Ya makanya Saya bukan budak kamu. Saya anti penjajahan di sini. Ngomong itu. Saya ini seorang wanita anti penjajahan. Ini room saya. Bukan kamu yang ngatur, tapi saya yang ngatur. Ya, Anda jelaskan data. Kalau Anda merujuk kepada agama Islam, bawakan data dulu, baru minta penjelasan kepada kami. Saya contohnya, saya minta ketika Anda bilang Paulus itu mengatakan jangan berdusta, baca itu Roma. Ini saya bacakan, Anda jelaskan gimana itu pendapat Anda. Saya tunjukkan lagi nanti data selanjutnya. Begitu caranya. Kalau Anda ingin tahu tentang ajaran Islam, bawa datanya kepada kami, biar kami yang jelaskan, bukan Anda yang jelaskan. Saya tidak menjelaskan iman kalian. Saya membawa data ke hadapan kalian. Kalian yang jelaskan agama kalian. Data dulu baru nanti kami jelaskan. Begitu caranya. Ya itu justru begitu. Aku menjelaskan Paulus itu Jelaskan apa? menekankan supaya berkata benar, tidak berdusta. Walaupun Ya, di situ lalu bagaimana dengan kitab Roma? Kitab Roma yang saya baca. ya itu walaupun Paulus itu dipandang dalam image orang Roma pasal itu 37 baca dulu, brother. Brother baca dulu Roma 37. Nah, makanya apakahnya dengarkan dulu. Apa dusta Paulus itu? Coba apa dusta Paulus? Kan aku sudah tunjukkan dalam Imam Ghazali itu. Boleh saya tunjukkan Muhammad itu dusta boleh Paulus? memberikan 3 kelompok orang berdusta itu boleh. Imam Ghazali mana? Imam Ghazali mana ini? Kitab Imam Ghazali yang mana? Karena aku sudah bilang tadi. Makanya kalau orang itu diperhatikan baik-baik. Ya, Imam Ghazali mana? Kitab Imam Ghazali jilid Imam apa? Ghazali Nama kitabnya apa? 284. Oke, buka cam kamu, tunjukkan sampulnya. Imam Ghazali berapa? Aku nggak bisa cam. Aku belum Ya, bisa. Imam Ghazali apa? 284. 284 halaman keberapa itu? Halaman tunggu. Halaman keberapa? Punya apa? Pokoknya jilid 3 halaman 284. Jilid 3 halaman Jilid 4. Maaf, jilid Halaman? 4 284. 284. Bacakan mulai dari paragrafnya. Silakan dibacakan. Oke. Ini Romanya Kang Ade ada musik, Kang Ade ada musik. Sebuah hadis Nabi yang memperbolehkan dusta. Yang pertama, Rasulullah tidak mentolerirkan kebohongan. Rasulullah tidak mentolerir kebohongan kecuali dalam 3 perkara. Baca. Untuk kebaikan, ini kelompok pertama untuk kebaikan dalam peperangan. Suami membohongi istri. Suami membohongi istri? Iya. Itu saja? Itu saja begitu tulisannya? Begitu tulisannya? 3 perkara. Gini brother. Pertama, sebelum masuk ranah dialektika, uji literatur itu berlaku di ruang saya. Pertama, karena kami sering ditipu oleh orang Kristen. Ya, kenapa? Website Kristen, hadis Maryam lah. Jadi sebagai bentuk saya skeptis dengan data yang Anda bawa, saya minta Anda tunjukkan literaturnya, minimal mungkin Anda screenshot sampulnya lalu Anda jadikan wallpaper Anda sekarang. Saya tidak terima data dari orang fasik. Jadi Rasul saya ajarkan begini, kalau ada orang fasik membawa data kepadamu, jangan kau tolak dan jangan kau terima juga. Artinya saya harus kaji. Tolong screenshot sampul bukunya, lalu jadikan sebagai wallpaper Anda sekarang. Biar saya tahu, biar saya cari buku itu, saya baca. Walaupun saya paham apa yang dimaksud. Silakan. Saya bentuk edukasi kita ke publik. Gini loh. Coba sebutkan sanad hadis itu, sanadnya siapa aja, nama sanadnya, dari siapa? Sanadnya yang merawi siapa aja? Enggak, kamu itu enggak tahu Islam enggak? Baca aja dulu, kan bertebaran. Gitu. Anda yang bawa data, kok saya yang Anda suruh cari? Saya bukan pembantu dan babu kalian, saya pendiskusi di sini. Saya minta kalian ketika buang air besar cebok sendiri, jangan saya yang nyebokin. Ayo tunjukin datanya. Siapa perawinya? Sebutkan namanya. Perawinya siapa? Gini aja, kita diskusi mengenai kembali ke yang tadi. Mengenai Paulus. Sorry, enggak mau. Saya mau meluruskan ini. Nama kitabnya apa? Penulisnya siapa? Perawi dari hadisnya siapa?
Dan dinukil dari kitab mana? Cepat. Kan aku sudah bilang tadi, cari aja di itu, banyak di pertemuan. Sari Cakil, sudahlah kau yang membawa permasalahan ke sini lalu kau bebankan kami untuk meluruskan dan membenarkan tuduhan kau. Enak saja. Kalau saya mampu menunjukkan datanya. Enak saja kalian ini. Makanya baca dalam Imam Ghazali, kitab Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali. Ya? Kitab Imam Ghazali gitu. Pokoknya dalam tunggu bentar. Kitab Imam Ghazali. Umuluddin, hadis itu. Ilya Umuluddin. Kitab Ilya Umuluddin. Dalam jilid yang keempat. Nah. Tar. Halaman 284. 84. Oke, kita uji dulu literasi ya. Saya punya di sini. Oke. Kita lanjut dulu yang lain. Saya mau cross check dulu data dia. Halaman 284. Sebentar, saya punya data ini ya. Kitab Taubat ini. Kemudian ini. Iya, saya tahu data itu ada. Kalau Rasulullah itu membolehkan 3 hal perkara atau 3 perkara. Ya, Pak Dhani pernah baca kitab ini? Pernah. Biar Pak Dhani yang menjelaskan ya. Nah, kita akan kasih ke Pak Dhani untuk menjelaskan tentang kitab ini. Karena Pak Dhani sudah memverifikasi kitab ini ada, ini uji literatur. Pak Dhani, saya paham tentang takiyah, 3 hal takiyah ini. Pak Dhani mau menjelaskan, silakan, dan kita akan bandingkan dengan dustanya Paulus. Silakan Pak Dhani. Saya sambil makan uni aja kan dah tahu. Uni. Ya, oke teman-teman ya. Yang perlu kita pahami di sini adalah memang ada istilah dibolehkannya berdusta yang tidak menjadi asbab mudarat bagi umat Islam. Contoh ketika berperang. Ya, bentar dulu. Oke, nanti saya tanya sama kamu. Ketika di dalam Islam, seseorang ada salah satu sahabat, senjata ada di lehernya, maka dia diperintahkan untuk mengingkari imannya. Pada waktu itu, dia karena ketakutan, dia mengingkari imannya, maka dia datang kepada Rasulullah. Bagaimana hukumnya? Maka tidak masalah karena dia sedang tertekan. Pertanyaanku, kalau Tuhanmu kayak mana? Kalau ada kau, ini contoh kasus lah ya, kita kasih di contoh kasusnya. Kau masuk perampok ke rumahmu, anakmu sembunyi dalam lemari. Perampok bertanya, Cakil, aku ingin memperkodok anak dan istrimu. Di mana anak istrimu? Apa tindakanmu, Cakil? Kau katakan di mana anakmu bersembunyi atau kau berbohong bahwa anakmu telah keluar dari rumah? Kau jawab, Cakil. Itu bedanya Allahku dan Allahmu. Saya tanya, saya tidak bertanya Allah kita beda. Saya tanya, kalau kau bagaimana? Kalau seandainya ada perampok masuk ke rumah kau, Cakil, anakmu sembunyi dalam lemari, lalu perampok berkata, aku pernah lihat anak kau cantik, Cakil, aku ingin memperkodoknya. Di mana anak kau? Dan kau tahu anakmu di dalam lemari bersembunyi. Apa yang kau lakukan? Jujur kau katakan anak kau dalam lemari atau kau berbohong bahwa anak kau telah pergi dari rumah? Jawab, Cakil. Itulah bedanya Allahku dan Allahmu. Tahu? Allahmu itu nggak bisa. Saya bertanya, kalau seandainya ini perampok ingin memperkodok anakmu, kau jujur. Kau katakan anak kau dalam lemari. Allahku itu maha kuasa. Bagus. Allah itu maha kuasa. Teman-teman, iya, kau jujur kau katakan kalau anak kau dalam lemari, kau katakan kepada perampok. Nah, Cakil, biar kita tahu cara mindset kalian. Cakil, Allah itu nggak pernah berkuasa. Allahku itu berkuasa. Kok malah lari ke Allah berkuasa atau enggak? Apa kaitannya nih Tuhan kuasa tidak? Cakil, pertanyaan saya. Ada perampok ingin memperkodok istri dan anakmu. Mereka sembunyi di dalam lemari. Lalu mereka bertanya kepadamu, Cakil. Cakil, aku pernah lihat istrimu cantik, molek, semok, dadanya besar. Aku ingin memperkodoknya karena aku ingin, kata pencuri. Kau tahu anak dan istrimu sembunyi di lemari. Kau jujur mengatakan di mana posisi anak dan istrimu, Cakil? Jawab. Kejujuran dan kebenaran itulah yang ditekankan, diperintah oleh Tuhanku. Konsisten. Saya bertanya, jadi kau jujur, kau kasih tahu anakku, anakku di sini pencuri, silahkan nikmati, gitu. Karena kau nggak boleh berdusta. Terus kenapa gitu? Begitu, Cakil? Oke, berarti teman-teman sudah tahu ya bagaimana karakteristik Kristen kalau seandainya ada kasus terjadi seperti itu ya. Mereka akan jujur mengatakan di mana anaknya bersembunyi untuk diperkodok sama penjahat. Sekarang pertanyaannya, kalau kau tentara, Cakil, kau tertangkap
Lalu kau tertangkap sama musuh kita Belanda misalkannya. Lalu Belanda bertanya sama kau, Cakil, di mana diletakkan senjatanya orang Indonesia? Dan kau tahu, kau jujur katakan itu, Cakil? Jawab, Cakil. Makanya itulah yang kami itu jujur. Saya tanya, ketika kau loh, jawab. Teman-teman ingat ya, si Cakil kalau perampok masuk ke rumahnya, istrinya capek-capek sembunyi dengan anaknya dalam lemari, si Cakil jujur. Anakku di lemari. Mengatakan jujur, betul. Yang bilangin sama sama perampok, ini istri gua, ini anak gua, silakan nikmatin. Bagus. Kalau dia jadi tentara, jangan nih bahaya nih. Si Cakil ini bahaya jadi tentara nih. Kalau tertangkap nanti, dia akan membongkar semua rahasia negara ini. Ketika ditanya sama negara lain, Cakil, di mana kau disembunyikan presidenmu? Dia nggak boleh bohong. Dia akan bilang, presidenku bersembunyi di istananya. Karena dia nggak boleh sama Tuhannya berbohong, guys. Dia akan membongkar semua rahasia negara, guys. Ketika dia ditanya, Cakil, kau tahu di mana senjata orang Indonesia disembunyikan? Ada di Sumatera Barat misalkannya. Kau ketangkap. Pertanyaanku, kau jujur atau berbohong kepada orang yang nangkap kau, Cakil? Jawab, Cakil. Jujur dia akan jujur. Itulah karena Allahmu itu nggak berkuasa seperti Allahku. Kamu cerita Sadrak, Mesak dan Abednego, dia itu negara kita ini, negara kita pernah diserang, negara kita pernah. Oke, sekarang ganti ya. No, kita nggak bisa lagi kemana-mana. Kita bahas tentang penipuan ya. Pierre Tandean berdusta. Apa sih Cakil ini? Kita kok lari konteks ini? Kita tetap pendusta ini yang kita bahas. Cakil, ya kita nggak usah lari-lari. Saya tanya, Pierre Tandean itu masuk neraka tidak? Tapi Paulus tidak Pierre Tandean. Saya akan buktikan Paulusmu pendusta. Saya tanya, Pierre Tandean itu masuk neraka atau masuk surga? Ketika dia berdusta, akulah Nasution. Pierre Tandean itu ketika dia ditanya, mana Nasution sama PKI, dia bilang, akulah Nasution. Bohong atau dusta atau jujur dia itu? Pierre Tandean. Rifa, kita saya tanya Pierre Tandean ketika berkata, akulah Nasution. Lah ini makanya kalau kau mau diskusi sehat, kau jawab pertanyaanku. Pakai waktu, bagusnya pakai waktu. Aku kasih waktu dengan catatan. Kau jawab pertanyaanku. Kok kayak anak kecil? Kau yang nuduh-nuduh. Sekarang aku tanya. Yaudah, Pierre Tandean itu masuk neraka atau masuk surga ketika dia berkata, akulah Nasution. Itu dusta loh, dia bukan Nasution. Pertanyaanku, masuk neraka atau masuk surga dia? Pierre Tandean seorang pahlawan negara kita yang menjaga Nasution dengan berkata dusta bahwa akulah Nasution. Seorang yang menjadi Kristen dia loh, Pierre Tandean lo Kristen lo dia lo, masuk surga apa masuk neraka dia? Iblis lah bapaknya dusta. Kalau Muhammad berarti Pierre Tandean itu pendusta. Berarti Pierre Tandean masuk neraka. Oh my God. Walaupun dia menyelamatkan Nasution. Makanya ajaran kami itu tidak seperti ajarannya Muhammad. Ya, maka kau itu kenapa? Nah ini mengerikan nih, teman-teman, mengerikan sekali kalau Kristen menjadi polisi dan menjadi tentara. Bayangkan kalian ya, kalau ada Kristen, mereka tuh tidak boleh berdusta dalam kondisi apapun. Mereka akan jujur, mereka akan membongkar rahasia negara ketika mereka tertangkap. Kalian, makanya saya bilang, wahai petinggi negeri, ini bukan framing. Makanya saya tanya. Pierre Tandean kau bilang masuk neraka. Banyak intelijen Kristen. Iya, intelijen Kristen itu, teman-teman. Wahai petinggi-petinggi negara Indonesia. Dan apa-apa. Aduh, ini orang apa sih ini? Saya lagi ngomong loh. Kalau dalam keagamaan enggak boleh. Dusta itu enggak boleh. Ya udah. Pierre Tandean berarti masuk neraka kan? Pierre Tandean masuk neraka kan? Itu bukan hak saya yang menentukan. Banyak cerita kau. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut tidak? Iya. Pierre Tandean itu berapa selang lamanya ketika dia mengaku. Nah ini dengar nggak usah banyak cerita. Pierre Tandean itu mengaku bahwa dia Nasution. Tak lama kemudian beliau wafat di tangan PKI. Tahu kau? Penderitaan yang beliau alami. Bahkan beliau dianggap patriot karena beliau menyelamatkan Nasution dengan mengaku, akulah Nasution.
Itu kebanggaan seorang Pierre Tandian. Kami yang muslim saja acungi jempol beliau. Kami katakan beliau lah patriot sejati. Tapi dalam agama kau beliau dikatakan pendusta. Pierre ngomong begitu. Ya, karena ajaranku tidak seperti Muhammad. Di agama kau dia dikatakan boleh. Ngeri sekali. Pierre Tandian ajaran dusta. Ini kenapa iya nggak aku lebih apa-apa. tertarik Ini pada beda. Kristen? Agama kami make sense. Agama kami realistis. Agama kami adalah agama yang make sense. Makanya kita bahas ya Muhammad dan sama Paulus. Dalam agama Islam jangankan berdusta. Kalau makan babi itu menjadi kita bahas. Kau dari tadi aku ngomong ya ini room Islam padahal lo kalian ini memang mental penjajah. Di room Islam kalian banyak bicara. Saya di sini bertanya dan kau tidak menjawab pertanyaanku. Ketika tentara ditangkap sama orang yang berperang dengan kita, misalnya kita sedang berperang dengan Australia, lalu intelijen kita yang Kristen ditangkap sama Australia. Dia tahu di mana gudang senjata. Ketika orang-orang Australia bertanya kepada intelijen yang Kristen yang dari Indonesia ini, kau contohnya misalnya, Cakil, di mana gudang senjata Indonesia? Kau bocorkan itu atau tidak? Bocorkan. Kau jujur atau tidak itu? Sudah bilang ya. Kejujuran dan kebenaran itu aku tanya kau jujur atau tidak bilang di mana gudang senjata. Kalau kau tidak mampu menjawab pertanyaanku sesuai dengan pertanyaanku, kau turun sudah ya. Kami udah tahu siapa mental kalian ini. Mental yang akan membukakan rahasia negara. Dia itu berkata mengedepankan kebenaran. Meskipun ya aku tanya, ketika ditangkap juga dalam api neraka, tapi Tuhan mampu selamatkan. Ini orang ini dari tadi ya. Teman-teman ingat ya. Berarti oten-oten ini kalau mereka ketangkap, mereka akan membocorkan semua rahasia negara kepada Mesak dan Abednego itu mengedepankan kebenaran, mengedepankan kejujuran di dalam. Dari tadi kau tidak bisa ngomong aja nggak tahap apa yang dibilang. Ingat ya teman-teman, mereka misalkannya gini, si Cakil suami istri. Si Cakil mengantarkan perempuan PSK karena dia adalah seorang Gojek. Dia antarkan perempuan ke PSK ke hotel. Istrinya pencemburu. Ya, isinya pencemburu. Dia tidak masalah itu. Tiba-tiba dia dicium sama PSK itu. Dia kan bilang, istriku, tadi aku dicium sama PSK. Itulah si Cakil. Itu Cakil. Dalam Islam, kita ini orang yang berotak, berakal. Ya, kita tahu mana yang menyebabkan mudarat, mana yang tidak. Dalam Islam, ketika kita sedang berperang, prinsipnya, kalau kita ditanya, di manakah senjata Indonesia? Sebagai orang Islam kita diajarkan untuk melindungi negara kita. Maka Allah tidak hukumi itu sebagai dosa. Ketika kita melindungi negara. Itu konsepnya dalam Islam. Kalau Cakil apa? Makanya aku bilang, negara Indonesia hati-hatilah, bapak-bapak menteri pertahanan. Kalau ada orang Kristen kayak Cakil ini mindsetnya, jangan diterima jadi tentara, bahaya. Disebarkan nanti rahasia negara kita karena kejujurannya. Astagfirullah. Mantap ini perlu disiarkan ini. Ini fakta. Iya. Fakta mereka itu. Nah mudah-mudahan ya 9:27 tadi. Saya tuh lagi nungguin 1 Korintus 9 nomor 27 tadi. Yang menonton ini kan 1000 lebih. Mudah-mudahan ada aparat yang yang punya hati nurani. Waalaikumsalam. Bisa. Mana tadi terhitungnya? Ya, udah diturunin, bentar naikin lagi. Jadi gini ya, 3 poin ya. Pertama adalah si Cakil kalau dia masuk penjahat ke dalam rumahnya demi mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan beritahukan di mana istri dan anaknya untuk diperkodok. Yang kedua, kalau dia menjadi tentara, dia akan jujur mengatakan di mana gudang senjatanya Indonesia kalau dia tertangkap. Bahkan dia mengatakan Pierre Tandian pendusta. Astagfirullah. Bagi saya hormat Pierre Tandian, seorang patriot yang membela kehormatan negara dengan membela seorang yang dijaganya yaitu Nasution dengan mengatakan aku Nasution. Tidak lama kemudian beliau meninggal. Andai beliau Islam maka beliau mati dalam keadaan syahid. Surgalah tempatnya. Sayang beliau Kristen ya. Dalam Kristen kata si Cakil, beliau adalah pendusta. Astagfirullah. Hilang suaranya. Wah ini mah Unitarian. Penghujat buka muncul, mantap nih makanan kamu res. Jadi Rifa dalam 3 hal kan? Dika penghujat masuk silakan.
Malam Aku nih, Ripa. jadi intinya Ripa, Muhammad itu pendusta dalam tiga hal kan? Iya. Halo. Oke, kita menaikkan manusia ya. Kita tidak menaikkan hewan. Kita tidak menaikkan anjing yang akan menggonggong. Kita naikkan manusia ya. Oke, silakan Kores. Kita naikkan manusia aja ya. Kita ndak butuh pecundang-pecundang yang tak bermoral di sini. Nggak enak maksudnya ngebubukin Tritung kalau naikin Kristen, karena kalau Herman ini nggak menghujat, nanti kasihan gitu, kita keluarin amunisi yang sakit hati satu agama kan gitu. Iya, aku mau Kita edukasi publik. No. Iya. Kita edukasi Menarik publik tadi. bahwa siapakah yang pendusta ya, antara pendusta dengan orang yang terpaksa berdusta itu berbeda. Dan kita sudah mendengarkan ya, si Cakil tadi mengatakan Pierre Tandean itu bukan seorang patriot tapi pendusta. Astagfirullah ya. Itu poin yang sangat penting banget ya. Ada dia bilang begitu. Bang Herman di mute dulu. Double. Ya, dia katakan tadi. Ya, dia katakan. Saya punya rekamannya. Dia katakan bahwa Pierre Tandean itu pendusta. Oke lah. Pertama sekali terima kasih ini dan naikkan ya. Salam kawan-kawan, salam Pera. Ya. Oi, Man. Ya. Salam juga. Ya. Jadi menarik ya tadi apa tentang apa berdusta itu ya. Sebenarnya kan Uniripa ada itu kisahnya di Perjanjian Lama itu tentang mata-mata Israel yang disembunyikan oleh perempuan apa itu ya? Pokoknya ada disembunyikan sama perempuan non Israel lah gitu. Si itu kan siapa namanya si Rahab. Ah, pintar itu. Dan dia dibenarkan oleh Tuhan. Dia dibenarkan oleh Tuhan Rahab itu. Iya, akhirnya kan diberkati si Rahab tuh kan? Diberkati gara-gara kedustaannya itu diberkati dia. Makanya aku bilang. Dari mana itu si Cakil itu tahu? Tujuannya baik. Betul. Dia kan, betul. Iya. Dia menyembunyikan dua agen Israel lah gitu ceritanya kan. Dan dia berbohong ketika datang musuhnya orang Israel, dia berbohong. Nggak ada di sini katanya. Nah itu, jadi si Pak Cakil tadi kalau mengatakan berdusta seperti Ferdinand salah ya, itu kan dia sendiri. Dia mungkin belum paham lah ya, belum baca semua Alkitabnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan sekarang setelah dia dengar dia sadar gitu ya. Jadi kalau untuk tujuannya yang bagus ya nggak masalah berdusta. Kekristenan nggak sekaku itu. Gitu. Jadi kita back to topic lah, apa ini bapakmu pendusta ini belum dapat Ya, apanya saya. silakan nanti Kores tangkap dulu di sini ada suara nyanyian berisik banget di sini. Oh iya. Jadi ini Herman, coba kalau misalnya ngomong Yesus adalah, tunggu. Terkait Paulus, maksudnya itu Kores. Oke. Apa tentang Yesus yang marah-marahin ini pemuka agama Yahudi? Iblislah bapakmu gitu. Dari semula dia pendusta. Terkait Itu Paulus. ya. Kan pernah tuh Yesus marah-marahin pemuka Yahudi. Iblislah bapakmu. Terkait Pak Herman. Paulus. Bukan. Kalau aku mau bertanya begini Pak Herman, itu kan Yesus kan pernah tuh kan ketika Yesus itu memanen gandum, ya, terus kan diperingati kan sama orang Yahudi kan, kenapa murid-muridmu memanen gandum di hari Sabat? Nah, terus Yesus itu ngeles gitu loh di situ, ngelesnya itu bukankah Daud juga mengambil roti sajian? Nah, ketika saya cek, ya di 1 Samuel berapa ya? Bentar. 1 Samuel 21 nomor 6 ternyata Daud itu nggak ngambil tapi dikasih sama imam. Cek ayatnya. Bukankah itu Yesus di situ berdosa gitu Bang Herman? Silakan gitu. Silakan 1 Samuel 21 nomor 6 kalau nggak salah. Cek 1 Samuel 21. Kalau yang ada 1 kisah Samuel 21 nomor 6. 1 Samuel 21 nomor 6. Coba baca. Kan Yesus itu kan ketika memanen gandum orang ya, ladang gandum orang dengan murid-muridnya ketika kelaparan, itu kan diperingati kan sama orang yang ketika hari Sabat itu kan. Mengapa kamu mengambil gandum memanen gandum? Ini kan hari Sabat kan begitu. Tapi Yesus kan ngeles. Dia ngomong begini, "Loh, bukankah Daud juga mengambil roti sajian kan gitu?"
narasi Oh kalimat iya. Nah, setelah saya cek, Daud itu tidak mengambil, justru Daud itu dikasih oleh imam di 1 Samuel 21 nomor 6 gitu loh. Bukankah itu berbohong? Yesus pada saat itu mohon maaf gitu loh. Silakan. Ya, kalau kayak gitu gimana ceritanya, itu agak panjang juga ceritanya ya. Betul, harus kita cek lagi ayatnya. Benarkah si Daud tidak mengambil tapi diberikan, kan gitu tadi ya. Tapi Itu yang 1 jelas kan Samuel 21 nomor 6. Coba dibacakan dulu. Uni, coba bacakan 1 Samuel 21 nomor 6. Di sini lagi ada berisik Kang Ade, ada acara ini di sini. Jadi kedengaran suaranya. Coba Bang Herman buka deh. 1 Samuel 21 nomor 6. Ambil alih dulu, Kores. Ambil alih dulu room Uni ya. Ini di sini ada salawatan. Ya, aman. Sip. Ya, jadi 1 Samuel dibacain aja ya. 1 Samuel berapa? 21 nomor 6. 1 Samuel 21 nomor 6. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Gitu. Ini di mana hari Sabatnya? iya, di mana hari Sabatnya ini? Iya. Ya itu kan Kalau yang kata Yesus kan. Coba kalau dibuka yang dulu nyambung Yesusnya. dengan kalau yang nyambung dengan Ketika Yesus pertanyaan, memanen ladang gandum, coba. kalau yang saya tahu yang Artinya nyambung gini, dengan ketika Yesus ditanya, Yesus itu menyangkut pautkan dengan Daud dikasih roti, tapi kan Ya, nggak nyambung sebenarnya, gitu loh maksudnya. Dari Yesusnya yang nggak nyambung. poin pertanyaannya kayaknya ketika orang pemuka agama protes sama Yesus, kenapa di hari Sabat Anda melakukan ini itu? Saya rasa itu ya inti pertanyaan. Ya, ada sih perjanjian baru itu juga sama ada ketika Kembali kepada tema ya, bapakmu adalah pendusta. Nah, di sini siapa yang dimaksudkan bapakmu ini ya sebagai pendusta? Dan kita melihat ya, fakta mata kita juga melihat, telinga kita mendengar. Pada saat ini para pengikut-pengikutnya yang menjadi pendusta, itu fakta. Dan dapat kita lihat berapa banyak, walaupun tidak semuanya. Saya tidak menyamaratakan, tapi sebagian besar 90% lebih. Jadi kita bisa melihat di komal-komal kita yang sekarang ini di media sosial, berapa banyak mereka melakukan kebohongan dan kedustaan. Inilah merupakan ajaran-ajaran yang telah mereka resapi, yang mereka rasakan dan mereka cetuskan dalam perbuatan sehari-hari. Dan ini siapa yang mengajarkan ini? Kalau bukan, saya pastikan ini bukan dari Yesus. Saya pastikan bukan dari Yesus. Mantap Pak Dani. Nah, Aku dikit Pak Dani ya. Aku bikin simpel nih Pak Herman. Aku bikin simpel mengenai bapakmu pendusta. Gini ya. Langsung kelar ini. Live-nya langsung kelar. Ketika orang-orang Kristen bilang bahwa Yesus ini adalah Allah yang maha kuasa, itu dusta atau jujur? Silakan. yang jelas itu nggak ada narasi kayak gitu di tradisi Yahudi. Nggak ada itu. Sedangkan mengaku Yesus saja udah gempar, apalagi ngaku Tuhan Maha Kuasa. Wah, bisa. Dusta berarti. Itu? Hah? Itu dusta berarti. Ya dusta lah. Itu mana ada dalam tradisi. Selamat datang di kebenaran. Mengaku Mesias saja. Pak Herman ini jangan-jangan Islam nih. Jangan-jangan Islam nih. Kristen lah, tapi ya. Oke, lanjut pada nih. Nah, ini nyamar ini Kores. Kacau. Nggak boleh ya. Ini Islam nyamar ini. Jadi itulah yang saya katakan. Kita bisa melihat ya bagaimana para pengikut. Makanya saya typing saya mengatakan, ikutilah ajaran Yesus. Ikutilah ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus itu mulia, baik, penuh dengan kasih. Tetapi buanglah ajaran-ajaran Pak Ulus, karena ajaran Pak Ulus itu pertama dia itu tidak diketahui siapa bapaknya, keluar dari mana dia, apakah dari dari Germo atau dari
rumah bordir. Kita nggak tahu kenapa banyak menjadi pengikutnya, banyak menjadi murid-muridnya, dan terbukti murid-muridnya pada saat ini selalu berbohong, berdusta dengan menggunakan atribut-atribut Islam untuk menipu. Perhatikan, itu nyata atribut Islam digunakan untuk menipu. Itukah ajaran-ajaran yang benar dengan kelicikan yang dilakukannya? Nah, ini yang Sepakat. saya Jadi nggak gini saya setuju tambah dengan lagi ya. teman Lanjut Muslim buat ini. nambahin Bang Herman. Paulus, Oke. Jadi saya Paulus nggak, tertarik ya terkait tentang apa ya? Tentang yang dikatakan oleh Bang Dani tadi ya. Terkait tentang Paulus ya. Paulus ini saya suka sekali dengan konsep Paulus apa ya? Literasi Paulus di saya punya data banyak sekali tentang Paulus ya, ya. kasihan Paulusnya jadinya. Jadi saya tertarik dengan konsep dari seorang teolog Ferdinand Christian Burr dalam bukunya Sejarah Gereja 3 Abad Pertama. Dia mengatakan, dia seorang teolog Kristen ya. Paulus sebenarnya adalah bidat Kristen pertama. Dan ajaran-ajarannya yang menjadi landasan bagi Kristen modern di kemudian hari merupakan penyimpangan yang mencolok dari bentuk asli atau murni yang dipuji oleh para pemimpin gereja. Itu poin pertama dari sebuah kemudian dari Profesor, oke saya coba ambil dari data lagi, Profesor Robert M. Price, seorang teolog, pakar teologi Eropa, Bible. Paulus ini adalah sebagai seorang antikristus ya, di mana dikatakan juga Paulus adalah sebagai rasul palsu atau dikatakan hamba iblis. Ini fakta. Saya mengambil data-data dari para pakar ya, para pakar teolog, dan itu para teologi. Nah, jadi salah satunya dua kutipan yang saya ambil ya, Uderipa, berbahasa akademis. Lanjut. Nah, boleh ya, saya tanggapi dulu ya. Udah tadi kawan-kawan udah banyak tuh menyerang Rasul Paulus lah ya. Nah, yang saya tidak suka dengan teman Muslim adalah salah satunya itu. Selalu Paulus yang jadi sasaran. Padahal Paulus itu sama dengan saya dong. Berarti maksudnya Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan Maha Kuasa. Justru sebaliknya. Itu makanya saya suka dengan Paulus yang murid-murid pertama Yesus lah. Mereka mengatakan Yesus bukan Maha Kuasa. Bapaknya lah yang Maha Kuasa. Nah, jadi saya rasa teman-teman Muslim ya nggak boleh punya opini seperti itu terhadap Paulus ya. Kalau bisa bicara tentang ada buku yang terhadap Paulus ya. Uni, saya izin turun ya, barangkali ada yang Martin lebih Luther berkompeten. pun ada. Itu aja ya. Martin Luther Assalamualaikum dikatakan warahmatullahi satanis wabarakatuh. ada gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Itu hak masing-masing lah. Tapi yang jelas di Alkitab memang Paulus itu tadinya dia itu ya teroris agama lah itu ya. Karena saking fanatiknya ke Yahudi. Nggak mau ada apalagi itu yang baru dari keyahudian ini. Jadi akhirnya dia bertobat dan menjadi penginjil yang salah satu yang paling getol lah gitu ya, apalagi untuk non Yahudi. Ya mungkin antikris sana nggak suka sama si Paulus ini, jadi mau mereka membunuh karakter si Paulus lah dengan buku-bukunya yang miring. Tapi kalau soal itu ya nggak mas, itu tuh udah biasa dalam dunia Kristenan ya. Martin Luther pun sama juga dikatain satanis, mas ya sudahlah. Biasa itu, memang kekristenan punya musuh abadi namanya Antichrist, iblis bahasa awamnya ya. Ya, jadi gini Pak Herman, saya mengutip dari beberapa literatur akademis. Saya tidak bicara asal bunyi atau alkitabiah, saya tidak tertarik karena memang tidak tervalidasi alkitabiah itu. Saya mengutip dari seorang Albert Schweitzer ya, seorang teolog, pakar teolog. Dia mengatakan Paulus tidak mengutip Yesua atau Masiah atau Yesus. Jika memungkinkan, kata dia, Paulus menghindari mengutip ajaran Yesus. Bahkan menyebutnya kita harus bergantung pada Paulus. Kita tidak boleh mengetahui bahwa Yesus mengajar dalam perumpamaan. Telah menyampaikan khotbah di bukit dan telah mengajarkan murid-muridnya Bapak kami. Bahkan ketika hal tersebut sangat relevan, Paulus melewatkan kata-kata dari Tuhan. Ini seorang Albert Schweitzer ya. Jadi ini jelas Bang Herman ya. Saya tidak pernah menggunakan asumsi liar atau asumsi, saya punya data-data yang kuat tentang siapa itu Paulus ya. Tradisi Paulus pun saya punya. Bahkan budaya-budaya Paulus saya udah punya. Bahkan pribadi Paulus pun kita punya data gitu kan. Nah, jadi persoalan tidak suka atau tidak itu oke. Seorang Paulus masuk dalam jajaran 100 tokoh dunia oleh Michael Hahn di peringkat ke-6 ya. Di peringkat ke-6 di mana peringkat pertamanya Rasulullah, peringkat keduanya seorang Sir Isaac Newton penemu
gaya Newton, peringkat ketiganya Yesus sebagai Tuhan teman-teman Oten. Itu fakta. Fakta berbasis literatur. Jadi itu gambarannya Bang Herman. Lanjut, Bang Ores. Oke, tolong disapa yang lain. Pera, teman-teman yang baru masuk. Pera, di sini berisik banget nih Pera. Nanti. Pera. Kelvin, jangan kemana-mana, Pin. Uni di sini lagi ada suara nyanyian ini. Gak apa-apa. Oke. Kedengaran nggak Pak Dani? Suara Kedengaran sih, tapi ya ada kedengaran, cuman enggak sih. ya Pak Oreo, tolong disapa dulu teman-teman kita atau Gak kedengeran, Unik. Ya, Rengki. sapa aja, sapa teman-teman yang lain, Pin, yang udah masuk itu, muslim atau non muslim. Jalan lagi. Ya, Randy Arema, Ade Barus gua tahu itu Kristen. Randy Arema gimana? Randy Arema, selamat datang. Aduh, nggak ada respon. Oke ya, ini kan udah ada teman Kristen yang masuk ya. Aku mau apa sedikit lah ini ya. Ya, ini Rifa ya. Jadi Bapak pendusta ini berarti bisa saya bilang seperti yang saya katakan tadi. Yesus marah-marah sama pemuka agama Yahudi. Karena pemuka agama Yahudi nggak percaya sama Yesus. Maka Yesus bilang, kamu nggak percaya sama saya. Mungkin saya, kalau memang suara saya bagus didengar dan tidak berisik suara ini nyanyiannya ya. Gini, tema ini saya angkat ingin membuktikan kepada kita siapakah yang mengikuti penyesat, siapakah yang bapak segala dusta itu. Nah, saya membawa narasi ini sebagai bentuk pertimbangan kita dalam beragama. Apakah benar-benar kita ini mengikuti orang yang jujur dan terpercaya? Nah, Rasulullah itu memiliki gelar Al-Amin. Maka kalian sebagai orang Kristen yang ingin mematahkan argumen kami bahwa Nabi kami adalah orang yang jujur, tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad pernah berdusta. Kalau Paulus saya bisa tunjukkan. Contoh, dia sendiri mengatakan, oh, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Yang kedua, pengakuannya bertemu dengan Yesus itu ada dua pengakuan. Yang satu dikatakan bahwa yang mengikuti dia mendengar tapi tidak melihat. Di ayat lain katanya melihat tapi mendengar. Kan nggak mungkin dua-duanya betul. Dan selanjutnya, kalau kita bicara dusta yang dibolehkan, tadi sudah kita katakan bahwa itu adalah dusta yang memang tidak diniatkan untuk kejahatan, tidak diniatkan untuk menyampaikan ajaran. Karena penyesat ini dalam Matius pasal 7:15 adalah serigala berbulu domba, penipu. Nah, kita lihat banyak misionaris dari zaman dahulu sampai sekarang ini, mereka yang Kristen ini terlihat Islam. Mereka pakai pendekatan Al-Quran, mereka pakai pendekatan Islam, menggunakan jilbab, menggunakan pakaian-pakaian Islam. Lalu mereka menginjili orang-orang Islam. Itu ada videonya beredar gitu loh. Artinya hal-hal seperti ini divalidasi sama apa? Kitab Korintus. Yang mana itu? 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Kalau untuk orang Yahudi aku jadi Yahudi, kalau untuk ahli Taurat aku jadi ahli Taurat. Ini kan menipu untuk mensiarkan agama. Ini yang tidak boleh, ini yang penyesat itu. Nah, apalagi tadi saya sudah bahas, kalau dalam Islam Nabi itu harus memiliki sifat sidik. Sidik itu adalah sifat wajib Nabi, berkata benar. Kalau seandainya manusia yang berakal ini, saya akan datang kepada saya seorang Nabi yang berkata benar. Kalau dia pernah berdusta, bagaimana cara membedakan Nabi palsu dengan Nabi asli? Sementara ternyata Tuhan kalian memilih orang Nabi-Nabi juga dari orang-orang yang sudah berlaku maksiat. Karena definisi Nabi dalam kalian adalah orang-orang yang juga berlaku maksiat, berlaku dusta. Contoh, Paulus, rasulnya Tuhan kalian, ternyata seorang penjahat sejak semula. Bahkan digelari parisi munafik oleh Yesus. Nah, tiba-tiba mengaku dipilih sama Yesus sejak dalam kandungan. Padahal kalau kita lihat dalam kitab kalian, kata-kata dusta itu pertama sekali kalau kalian klik ada dalam kitab Mazmur, kata dusta itu ya. Saya bacakan ya. Nih, ya, saya bacakan pendusta bentar. Ya, dalam kitab Mazmur pasal ke-58 nomor 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Katanya Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan sama Yesus. Mana yang betul nih? Mazmur atau Paulus? Siapa yang berdusta? Maka saya mengajak kalian tentang orang yang mengajarkan dengan cara tipu-tipu itu bagaimana dalam agama kalian dan agama kami. Nah, terkait tentang dusta takiyah yang dibenarkan oleh Nabi kami tadi itu sama seperti yang dilakukan Rahab dengan membohongi orang lain untuk menyelamatkan orang lain. Ternyata dia dibenarkan. Siapa yang bilang? Yakobus. Mana ayatnya? Nih, ya. Jadi takiyah tadi komparasinya gini nih. Menurut kata si Yakobus nih. Mana ya? Nah, ini. Suaranya kedengeran nggak sih di sini? Apa?
Iya, Berisik ribut banget. nih. Ribut ya. Tapi nggak terlalu kuat, nggak terlalu kuat ini. Nah, contoh gini, kalau kita baca ya, dalam kitab teman-teman kita Kristen itu tentang Rahab itu ya, sorry, Rahab yang pesundal ya, seorang pesundal itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Siapa yang bilang? Itu dalam kitab Yakobus. Nah, dan bukan Yakobus pasal kedua nomor 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Bagaimana cara si Rahab menyelamatkan orang ini? Berbohong. Itu yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Ternyata kitab kalian membenarkan Tuhan kalian menyelamatkan Rahab gara-gara menolong orang Israel. Lah yang kita bahas di sini pendusta-pendusta yang menyebarkan agamanya yang masuk Matius pasal 7:15. Itu yang mau saya bahas. Siapa yang mengikuti gitu? Maksudnya gini ya, apa namanya, kalau dalam kawan-kawan Kristen kan memang sudah tertulis gitu. Semua manusia itu adalah pembohong. Pembohong apa? Pendusta ya. Semua manusia adalah pendusta. Jadi ya siapa yang bapaknya pendusta di sini sebenarnya? Makanya kan gitu. yang mengikuti Nabi. Jadinya kan Coba bacain. Unik, Roma 3 nomor 4 tolong bacain. Ya, kita baca Roma 3 nomor 4 ya. Roma 3 nomor 4. Ya. Sekali-sekali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ini termasuk Yesus ya. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Aduh, bahaya juga ini. Ya udah, kelar. Ketok palu. Mau kayak mana? Roma berapa tadi? Roma 3 nomor 4. My Bre Herman. Nomor 4. Guys, ini walaupun kedap suaranya udah 6 cm ini tetap nggak bisa karena tetangga sebelah persis yang memutar salawat. Enggak, Unik nggak masuk, suara tuh nggak masuk sebenarnya. Belum mengganggu suaranya. Suaranya nggak masuk, suara ribut-ribut apalah itu, nggak masuk. Oh, nggak masuk ya? Oke. Ya itu ya. Jadi kalau dibuka gini nggak kedengeran ya? Coba nih dengar dulu. Ya, nggak peduli. Bukan nggak peduli, nanti YouTube lu kena. Nggak ada masuk ke suara apa-apa. Nah, sekarang iya, ya? masuk ya. Oke, ini matikan dulu. Langsung semuanya pada ke perpus. Baru tahu ya? Di gereja nggak diajarin semua manusia adalah pembohong. Nah, inilah belajar dari Kores, gratis. Dan Kores tidak menarik perpuluhan. Kores nariknya indomisasi gitu. Udah ketemu ya? Sip. Ya, aku nanggapin ini ya, Unir ya, tentang Paulus ya. Kalau tentang Muhammad saya no comment lah. Nah, mantap. Kalau tentang Paulus ya, nggak bisa kita bilang dia berbohong. Itu kan pengalaman spiritual dia. Dan buktinya pengalaman spiritual dia itu memerintahkan dia untuk mendatangi seorang Kristen. Siapa namanya itu ya? Pokoknya datangilah dia supaya kamu dibaptis dan kamu nanti akan bisa melihat. Kan itu ceritanya. Kalau aslinya orang-orang Kristen itu nggak mau ketemu Paulus ini karena dia penjahat ini, teroris agama. Tapi karena sudah seperti itu kisahnya, ya akhirnya mereka orang Kristen ini percaya kalau si Paulus ini memang sudah dipanggil dan sudah bertobat. Itu sudah bertobat dan dipanggil gitulah ceritanya. Jadi kalau dibilang dia berbohong, enggak lah. Itu katanya Ananias. Itu klaimnya ya, Ananias ya. Dan ya, tapi klaimnya Paulus itu tidak mendapatkan validasi dari sahabat-sahabatnya yang lain atau murid-muridnya yang lain. Itu perlu juga diselidiki kebenaran itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa saya katakan teman-teman yang sekarang ini khususnya di Indonesia menjadi murid-muridnya Paulus karena pengajaran-pengajaran Paulus mendominasi dalam perjanjian baru. Sehingga terjadilah 14 kitab, ditambah lagi Lukas sebagai muridnya yang mendoktrin dan mendogma teman-teman di kekristenan di Indonesia ini. Nah, inilah yang menyebabkan. Contohnya apa, Pak Dani? Contohnya apa? Contohnya apa? Ajaran Paulus yang mendominasi ini?
sehingga jadi mengabaikan ajaran Yesus, kan gitu jadinya, kan? Membatalkan hukum Torah lah, jelas sekali. Membatalkan hukum Taurat. Ini apa Pak Herman? Kalau pengalaman spiritual itu asli berarti ya? Banyak itu ya. Yang kawan-kawan bisa tahu semua. Lanjut. Kalau pengalaman spiritual ya asli apa enggak ya? Kan kita bisa lihat buahnya, kan gitu jadinya, kan? Kita lihat dari buahnya aja jadinya. Kalau dia udah memang berubah, betul. Tapi kalau dia kembali lagi seperti itu berarti bohong. Nah, sekarang kita verifikasi iblis bisa nggak menyamar menjadi Yesus? Bisa nggak iblis menyamar menjadi Yesus? Ya bisa-bisa aja. Kenapa tidak? Aku bisa Yesus dia, ya? katanya. Iya, kenapa tidak? Makanya kita harus verifikasi dengan sabda Yesus yang ada di kitab Injil itu. Nah, coba aku tahu tanggapannya kepada. Jadi ada kawanku, seorang Kristen, dia sudah meninggal dia seorang Kristen ini. Jadi udah gua kasih lihat ini. Iya, ini baru sinyalnya jelek ya. Iya, sinyalnya jelek dia. Iya, saya mau kasih ke dia nanti. Oke lah. Nah, jadi di sini ada temanku, orang Kristen, dia udah meninggal ya, udah. Nah, terus dia, tapi sebelum dia meninggal, dia itu sangat berharap untuk disembuhkan gitu. Akhirnya sampai dia didatangilah oleh Yesus. Datangilah oleh Yesus dia. Ini kelihatan nggak gambarnya? Ya, kelihatan. Nah, mantap. Jadi di sini. Tahu, kenal sama Utiwati mana? Kenal? Ya tahu lah, kan pegiat medsos juga. Iya, dia udah meninggal sekarang. Nah, tapi sebelum meninggal itu dia sempat diberikan Yesus bermujizat kepadanya. Jadi walaupun Yesus di surga, dia bermujizat gitu. Nah, di sini dia mengatakan begini ya. Nah, ini orangnya. Ini waktu habis di CT scan. Nah, dia berdoa begini, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Tunggu, ini kedekatan. Aku menjerit kepada Sang Anak Allah penebusku dan Tuhanku. Ini Yesus ya maksudnya ya, Anak Allah penebusku dan Tuhanku ya. Iya. Oke. Saya bilang, ya Anak Allah, kasihani saya. Tolong saya minta jawabanmu. Apakah engkau mau sembuhkan aku atau mau membebas tugaskan aku dan kembali kepadamu? Tolong jawab saya. Oh iya benar ini. Tolong jawab saya Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Tanpa saya tahu, kakak saya pun menangis di hadapannya, meminta jawaban apakah saya ini akan disembuhkan atau dipanggil pulang. Dengan lembut dia menjawab kakak saya, dijawab langsung loh. Wah, mantep banget. Dengan lembut dia menjawab kakak saya, jangan khawatir, dia akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus menjawab saya juga. Jadi dijawab nih, kamu sembuh, Uti, gitu. Kakaknya juga tenang, adik kamu tuh sembuh, gitu. Yesusnya ini turun, gitu. Nah, tapi nggak cuma berhenti di situ. Yesus juga setelah berjuang melawan panas dingin yang sangat dahsyat kemarin di rumah sakit, saat tertidur dia memberikan penglihatan yang sangat jelas. Jadi dikasih penglihatan juga di sana. Kamar mandi yang di rumah sakit yang sedang direnov di mana saya menginap itu terlihat sudah rapi sempurna seperti sedia kala. Jadi Yesus itu ngebetulin WC. Gimana nggak percaya? Coba, Buti. WC yang asalnya nggak bisa dipakai jadi bisa dipakai. Itu maksudnya alam nyata itu atau dalam alam roh dia? Alam nyata. Dalam penglihatan. Dalam penglihatan. Wah, ketawa. Gak boleh ketawa. Ini mujizat loh. Kok ketawa? Kira dalam nyata tadi dah sampai kagum-kagum. Dalam roh. Oke, lanjut. Terlihat jadi kamar mandi rumah sakit yang sedang direnov di mana saya menginap itu terlihat sudah rapi, sempurna seperti sedia kala. Luar biasa Tuanku. Artinya kan benar terjadi. Luar biasa Tuanku. Ini kan sama kayak Thomas ini. Seketika imanku yang mulai goyah ini bangkit kembali, imanku diteguhkan dan dimeteraikan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di Kalvari itu, dosaku, sakitku, dan semua keluh kesahku sudah kau tanggung untukku. Aku mencintaimu Yesus, kau segalanya bagiku. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya ke Pak Herman, ini Yesusnya beneran Yesus atau bukan? Yang mana sih tahu bagaimana sih? Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu lah gimana sih?
Tapi Yesusnya bermujizat loh. Dia ngebetulin kamar mandi. Mantap. Nggak tahu lah kalau itu kan istilahnya sangat personal lah itu kan. Tapi kalau kayak Paulus kan enggak, diverifikasi lagi sama orang Kristen lain gitu loh. Lainnya diverifikasi sama kakaknya. Kakaknya ini lihat. Ya kakaknya. Ya, Tanpa saya tahu kakak saya pun menangis di hadapannya meminta jawaban. Dengan lembut dia menjawab kakak saya. Wah, ada saksinya ini, kakaknya menyaksikan juga. Ya udah, tapi kita hargai. Kita hargai pendapat Herman yang nggak tahu. Gimana? Jawaban Tuhan berarti dia dipanggil lagi berarti jawabannya ya. Enggak, ini jawabannya jangan khawatir kamu akan sembuh gitu kan. Sembuh atau dipanggil? Jawabannya dipanggil kan. Tapi di sini jawabnya gini. Jangan khawatir, dia akan sembuh. Nah, pertanyaannya ini Yesus ini apa sih maunya? Dia ini kok bohong gitu loh di depan. Kenapa dia bohong? Padahal dia udah capek-capek benerin WC. Kenapa? Dari tukang ledeng. Yesusnya jadi tukang membersih WC kali. Ya, itu mujizat itu apa yang terjadi dalam benaknya dia ya. Ada yang menghibur diri, gak siapnya dengan apa yang terjadi kan gitu kan. Tapi ini kakaknya, ada kakaknya loh menyaksikan. Yesus Tuhannya yang dia sembah seumur hidup turun ke mimpinya dan membetulkan WC rumah sakit dan menjawab dia akan sembuh. Siapa? Kakaknya. Kakaknya sama Bu Utinya. Oh, kita ini artikelnya ini pun juga harus diverifikasi juga lah. Ini Bu Uti. Tuh, Uti Watimena. Tuh. Kores kedatang nggak pernah bohong. Kok bisa begini gitu loh. Entah betul entah enggak kan aja. Tapi biasanya ya yang saya tahu ya kalau misalnya ada penglihatan di dia pada orang-orang tertentu, saya tahu dan saya pahami itu malaikat sebenarnya, gimana atas nama ini. Jadi Bu Uti melihat malaikat. Jadi yang ngebenerin WC itu malaikat, bukan Yesus. Semuanya itu orang-orang Kristen yang di dunia ini, misalnya yang tadinya non Kristen mengalami percobaan, itu saya percaya itu malaikat. Oke, nggak apa-apa. Jadi malaikat yang berpura-pura menjadi Yesus ini bohong atau jujur dia ini? Itu memang tugasnya, istilahnya dia mengambil apanya atas nama Yesus gitulah. Kan mengambil rupa Yesus ya? Ya, nggak masalah. Seperti yang saya malaikat yang mengambil rupa Yesus ini bohong atau ngeprank Chinese itu? Ya. Chinese itu kan jawaban Yesus kan kayak gitu. Itu malaikat anakku yang mengambil rupaku. Karena dia ada misi untuk itu menguatkan iman, meneguhkan. Kan orang-orang kita di dunia ini kan ditantang sebenarnya untuk menguji Yesus ini. Ada apa enggak kan itu. Nah, ketika Anda menantang dengan sungguh-sungguh, ya malaikat lah yang diutus. Nanti pasti. Jadi malaikat ini ketika bawa berita di tangan, dia ini bohong atau enggak? Sama ucapan-ucapan. Kalau yang kita perpanjang. apa yang urgensinya membagus itu? Karena gini posisinya kan tadi pengalaman spiritual itu udah pasti benar. Lah ini buktinya pengalaman spiritual dijanjiin sembuh, ujung-ujungnya meninggal. Gini juga Kores, kita melihat pengalaman spiritual. Apa urgensinya membagusi atau merapi-rapikan meja lah katakan? Apa urgensinya kan nggak penting banget. Kalau kayak Paulus, dia mengalami penglihatan, karena dia selama ini sudah menganiaya orang Kristen. Suara dari langit berkata, kenapa kau menganiaya aku? Relevan. Loh, gimana nih Brother Herman nih? Gini loh maksudnya. Ini malaikat yang menjadi Yesus ini. Dia selain memberikan kabar gembira kepada Bu Uti, untuk meyakinkan Bu Uti, dia ngebetulin WC rumah sakit. Jadi urgensinya ngebetulin WC rumah sakit itu untuk meyakinkan dan meneguhkan iman Bu Uti gitu loh. Enggak, dia bilang kamu akan sembuh katanya gitu kan? Iya. Ternyata nggak sembuh. Atau mungkin ini cerita 2 tahun lalu. Enggak, ini Januari tuh. Januari 17. Ya? Iya, baru-baru. Oh, ya itulah. Ya perlu penelitian lagi lah itu. Apa maksud
penglihatan dia ini kan. Gimana lu lihat orang yang udah meninggal, yang dijanjiin udah meninggal, yang dijanjiin sembuh udah meninggal? Ya itulah. Ya mungkin ya sembuh lah itu setelah ini kan sembuh dia jadi di dunia baru dia. Adalah ya kamu sembuh. Tapi sembuhnya di sorga gitu maksudnya kali ya? Di sorga, iya. Setidaknya masih tugaskan. Masa kita capek-capek meladeni Uniripa berdebat atau meladeni korban. Belajar yang lain. Nah, kita lanjut ya. Ini episodenya panjang ini. Ini datanya Kores. Sekarang yang tadi itu dulu. Itu. Nah, tunggu. Ini ada lagi di sini. Bohong itu loh. Semua manusia pembohong itu menarik itu. Nah, abis itu ini. Abis itu ya. Ini kita ini dulu. Baru saja aku bersuka cita karena rangkaian pengobatan CA endometrium stadium 3B ini akan selesai dan Tuhan Yesus jawab doaku bahwa aku akan sembuh. Diulang sama dia. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan tahu-tahu muncul benjolan agak besar di paha kananku. Aku langsung bertanya, Tuhan kok bisa? Kok bisa Tuhan? Katanya sembuh. Ini benjol apa lagi ini? Saya tanpa mau mendiskreditkannya dan seharusnya kan mengikuti seperti Yesus lah kan. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu, iya benar harusnya gitu. Dia pengen banget sembuh loh. Parah. Harusnya senang dong ya di surga ya. Iya harusnya kan. Oh bentar lagi pulang siap-siap. Ini nggak mau. Ditunda-tunda. Iya kalau kayak misalnya Daud Tony itu ya, dia malah senang. Tuhan kapan aku di surga? Malah Yesus yang menolak. Jangan, masih ada kerjaanmu. Gitu. Kalau memang yang dia punya itu ya. Malah justru balik dia. Mau ke belakang, ada baru ke belakang, iya silahkan. Itu yang injak Al-Quran kan, iya. Bu Uti ini yang menginjak Al-Quran, betul sekali. Oh, ini Adi Baru sudah bagus sinyalnya. Oke lah ya, lanjut sama Adi Baru. Sekali. Mau kemana, My Bro Herman? Itu mau kemana? Manusia semua berbohong, yang Roma 34 itu. Naon mang macaan postingan Evin nunggu spy may paham we ieu mujizatna kumaha gitu kan orang pertanyakan. Wah Pak Hermannya pergi. Pak Herman kok gini? Lo kemana pulang semua? Jadi kembali ke ini tadi kan ngantuk. Nah, ini apa namanya ya? Wah, yang di YouTube pindah dari kapan nih? Oh, baru bentar kayaknya ya. Pak Hermannya udah pergi, Juan. Nggak kuat bahas mujizatnya Yesus yang diperlihatkan kepada Bu Uti. Kayak mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya udah tahu belum mujizat Yesus terbaru? Ini gagal, tapi bohong gitu ya. Tukang bangunan, tukang perbaikin WC, toilet. Oh ini jebol. Parah gak dia? Masa Yesus bilang bohong? Sian lah. Loh ini lo lihat lo. Ini coba mati. Ini Pak Her lihat nih. Oh, mana dibilangnya? Ya anakku Allah pemalah. Saya bilang ya anak Allah, kasihani saya, tolong saya minta jawabanmu. Apakah engkau mau sembuhkan aku atau mau membebas tugaskan aku dan kembali kepadamu? Tolong jawab saya. Tuhan Yesus anak Allah yang hidup. Tanpa saya tahu kakak saya pun menangis di hadapannya. Meminta jawaban apakah saya ini akan disembuhkan atau dipanggil pulang. Dengan lembut dia menjawab kakak saya, jangan khawatir dia akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus menjawab saya juga, wah jangan khawatir, aman Uti, kamu sembuh. Supaya kamu makin percaya, coba kamu tengok, nah, ini WC-nya tengok. Jadi tadi mujizatnya apa tadi Kores? Mujizatnya apa tadi? Jadi tukang bangunan toilet gitu ya. Ya, renov WC.
renovasi toilet ya. Jadi mujizatnya itu luar Nah, biasa. jadi gue tuh pengen apa ya, pengen safari terus gue tuh nanya gitu, ini kawan-kawan Kristen nih kayak mana ini Yesusnya kok apa namanya durhaka kepada Bu Uti gitu, kayak mana ini gitu. Lanjut sama Adi Barus silahkan Adi Barus. Sinyal merah tuh Adi Barus, sinyal merah terus tuh dari tadi. Oke, selamat malam Bang. Malam. Ini malam ini saya butuh pencerahan ini Bang. Saya Kristen dari Aceh saya. Silakan Bang Adi Barus. Ya. Signalnya Bang Adi bermasalah. Signalnya Bang Adi bermasalah. Udah dengar nggak? Udah dengar nggak? Oke, lanjut. Ini malam ini saya mau minta pencerahan sama rekan-rekan muslim ini. Monggo Bang, monggo kita diskusi baik-baik aja. Lanjut. Ya, saya seorang Kristen, tempat tinggal di Aceh. Ini saya mau tanya ini Ali Imran 50. Ali Imran Bisa 50. ditampilkan? Ya, bisa Ya, ditampilkan silakan nanti. bacakan terjemahannya aja Bang. Saya sambil makan ini. Ya. Dan membenarkan hukum Taurat yang datang sebelumku, melainkan menghalalkan yang diharamkan bagimu. Dan aku datang kepadamu membawa tanda mujizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Itu terkait tentang Nabi Isa. Tugas Nabi Isa turun itu membenarkan Torah dan menghalalkan apa yang diharamkan kepada Yakub atau Israel yang menjadi hukuman bagi mereka. Makanya diksi yang dalam Bible Anda itu kan bukan menghapus, tapi menggenapi. Kalau kita bicara menggenapi ini nanti kan nggak ada arti menggenapi ini sama dengan membatalkan atau meniadakan. Tapi menggenapi ini kan menggenapi sesuatu yang menggenapi itu bisa mengurangi atau bisa menambahkan. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa ajaran Nabi Isa ini betul menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan kepada Israel. Begitu, Bang. Saya butuh yang lebih dalam lagi nih Kak. Yang pertama, siapa yang berkata-kata dalam ayat ini? Yang kedua, siapa yang dimaksud dengannya? Dan yang ketiga, siapa yang dimaksud denganku? Ya, yang berkata di Al-Quran itu perkataan Allah, tapi Allah menceritakan mengulangi perkataan Nabi Isa, mengulangi perkataan tentang Nabi Isa alaihissalam, begitu Bang. Mungkin Pak Dani bisa bantu dulu Pak Dani, biar saya ini dulu Pak Dani, nanti saya belum fokus karena sambil makan. Pak Dani bantu dulu Pak Dani, saudara kita Pak Dani. Ya, jadi kalau ayat yang Bapak baca ya, itulah Allah itu memberikan penjelasan. Pada zaman Nabi Musa, ada makanan-makanan yang diharamkan bagi kaumnya dikarenakan hukuman. Ya, jadi kalau hukuman termasuk unta tidak boleh dimakan. Kemudian hewan sungai atau laut yang bersisik, yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Itu merupakan larangan diakibatkan perlawanan atau ketegar-tengkukan dari kaum Musa, ya, dari pengikut Musa ini, sehingga dia mendapatkan hukuman dari Allah. Namun setelah datangnya Nabi Isa alaihissalam, maka hukuman itu dibebaskan kembali karena sudah ada Nabi Isa alaihissalam untuk menjelaskan kembali tentang hukum-hukum yang akan ditegakkan oleh Nabi Isa alaihissalam, tentang hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Musa tersebut. Sehingga Nabi Isa itu sebenarnya ingin menegakkan kembali hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi Musa, kemudian akan menambahkan kembali apa-apa yang patut disampaikan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Namun kan Nabi Isa mengatakan di dalam kitab Anda itu dia tidak bisa, karena hanya 3 tahun lebih
maka dia tidak bisa banyak untuk menyampaikan hukum-hukum itu. Maka tidak cukup waktu itu. Nah, maka kemudian turunlah Nabi Muhammad untuk melengkapi hukum-hukum itu. Dilengkapilah, makanya antara Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan mata rantai yang tak terputuskan. Dia saling berhubungan, saling berkesinambungan antara hukum yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi-nabi terdahulu. Maka tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dianggap akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Telah aku sempurnakan ajaran Islam, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati, dah aku lengkapi nikmatku yang telah aku sampaikan ini. Atmantu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam madina, dan aku meridai, kata Allah. Allah ridha terhadap ajaran yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada tuntunan dan pengajaran dan ada hukum-hukum, aturan-aturan syar'i yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Itulah yang kita menjadi panutan kita, panutan umat Islam untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan aturan-aturan itu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tersangkut paut. Contoh dari kelahiran, rumah tangga sampai kematian, semuanya ada tuntunan dan pengajaran. Semuanya ada aturan-aturan yang Allah berikan kepada umat Islam. Itulah yang dikatakan sudah menyeluruh, sudah lengkap. Terima kasih. Ya, sampai di sini saya udah paham, Bang. Tadi kan Abang bilang ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Terus ini di akhir ayat ini kan perkataan Allah Subhanahu wa taala ini berkata, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Jadi yang mau saya tanya ini, yang dimaksud di sini bertakwalah kepada siapa ini, Bang? Ya, di dalam kalimat Al-Quran itu ada kalimat mubasyarah, atau juga yang namanya ada juga keterangan atau informasi. Jadi kalimat yang terakhir yang Abang baca itu merupakan kalimat-kalimat informasi. Kalau sudah menyangkut masalah kalimat informasi, maka dia akan tidak mengatakan aku, karena tidak mubasyarah. Kalau sudah mubasyarah ataupun langsung itu, apa bahasa Inggrisnya nggak tahu, mohon maaf, mungkin Uni yang bisa menyampaikan. Saya hanya mengatakan dalam bahasa Arab itu mubasyarah itu tetap menggunakan aku atau ini. Itu mubasyarah. Kalau sudah di luar kalimat langsung, itu namanya kalimat penjelasan ataupun keterangan. Nah, keterangan ini ataupun informasi inilah yang selalu merujuk kepada dia. Ini kembali kepada Allah, karena ini kalimat keterangan, bukan kalimat langsung ataupun basyarah, ada bahasa Arabnya. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke, Bang, ini kan satu kalimat yang utuh. Ini satu kalimat yang utuh, yang jelas, yang tegas. Bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Ini yang membuat saya bingung sebenarnya, Bang. Ada yang bisa kasih penjelasan yang lebih di sini berisik banget nggak aku, Pak Dani? Berisik banget nggak aku? Enggak. Tadi Ali Imran 93 ya? Iya. 50. Oke, Ali Imran 93. Berapa? 50. Ali Imran 50 ya, saya bacakan dulu ya. Oke, saya coba bacakan yang ke-50-nya di sini. Oke, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Ini kan perkataan Nabi Isa yang disitir oleh Allah. Jadi gini loh, Nabi Isa itu berbicara, lalu diulangi oleh Allah dan lalu dikabarkan kepada kami. Karena Nabi Muhammad itu tidak hadir bersama waktu Nabi Isa berbicara gitu loh. Ya. Nah, contoh satu lagi begini. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ini Nabi Isa berbicara, dan perkataan Nabi Isa ini diulangi oleh Allah, diberitahukan kepada kami. Nah, di ayat ke-51-nya, sesungguh Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Jadi Nabi Isa lagi-lagi berkata, tapi perkataan Nabi Isa ini diulangi oleh Allah gitu loh. Jadi Allah memberitahukan kepada kami bahwa Nabi Isa itu berkata seperti ini, sama seperti Allah mengulangi perkataan Fir'aun. Atau Allah menyebutkan perkataan-perkataan hamba Allah yang lainnya. Pak Bancai double itunya. Jadi gitu ya.
Jadi ketika Nabi Isa berkata di sini, perkataannya diulangi oleh Allah dan disampaikan kepada kami. Begitu. Oke? Paham nggak? Ini kan sebuah kalimat yang utuh, Kak. Dia sebuah kalimat yang utuh yang tegas. Iya, Dia kan kalimat yang kalimatnya utuh. seperti ini. Kan Allah bentar dulu, gini. bertawar kepada Begini, yang tidak Anda pahami di situ kepadaku. di mana? Ya, ini di sini. Bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Dan Yang ayat yang mana itu? Yang mana? Yang ini 50 kan? Kak. Yang 50. Iya. Dan saya ulangi ya, mohon saya ulangi. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Rasul itu harus ditaati. Pertama bertakwa kepada Allah, sama seperti kami. Kalau kami patuh kepada Allah dengan cara patuh kepada Rasul, ikuti perkataan Rasul itu, karena Rasul yang diutus kepada suatu kaum harus ditaati. Cara mentaati Allah dengan mentaati Rasul, cara mentaati Rasul dengan mentaati ulul amri. Para Rasul itu harus ditaati, harus diikuti gitu loh, ya. Jadi di situ bertakwa kepada Allah dan taatlah kepadaku. Memang Bani Israel harus taat kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan berarti menyembah Nabi Isa gitu loh ya. Karena kalau seandainya kalian Bani Israel itu diutus Nabi dan mereka tidak taat kepada para Nabi, itu namanya munafik. Sama seperti kami taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Jadi Rasul itu memang harus ditaati gitu loh ya, bukan untuk diingkari. Yang terjadi kemudian adalah kalian yang mengaku mentaati Nabi Isa tapi mengingkari Nabi Isa atau mengingkari Yesus. Dari mana buktinya? Ya kita buktikan saja apa yang kalian ikuti dari ajaran Yesus. Kan tidak ada sama sekali begitu. Jadi segampang itu clear. Ya, segampang itu menafsirkan kan ya. Loh, gini loh brother, kalau Anda mau punya tafsiran yang lain dari ulama saya, ya Anda bawa ke hadapan saya, biar saya merubah cara berpikir saya. Yang namanya tesis itu bantah dengan antitesis. Kalau Anda bilang segampang itu mentafsir, Al-Quran ini ada dua, satu Muhammad, satu mutasyabihat. Muhammad ini adalah ayat-ayat yang jelas. Tuhan itu tidak datang untuk membingungkan umatnya, ya. Fattakullah wa ati'uni. Nah, ini bukan cuma Nabi Isa yang berkata, Rasulullah Muhammad SAW pun berkata seperti itu juga. Kata Rasulullah, taat kepada Allah, taatlah kepadaku. Lah, memangnya sejak kapan Rasulullah itu dipertuhankan oleh manusia umat Islam? Tidak ada. Taat kepada orang tua artinya menuhankan orang tua? Enggak. Kami juga diperintahkan taat pada orang tua, brother. Jadi taat itu bukan berarti menyembah. Tolong dipahami ya. Taat itu artinya patuh. Apakah kami diperintahkan taat pada orang tua? Harus. Kepada guru? Harus. Apakah taat artinya menuhankan? Tidak. Kan begitu. Ya, saya tambah lagi. Very clear. Saya tambah lagi. Di depan tadi itu kan. Gini, Di depan tadi. Sebentar Adi baru saya. Makanya Anda kan mengatakan kok mudah segampang itu. Memang benar. Allah dalam Islam itu sangat mudah. Makanya Allah katakan, innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberatkan kamu. Allah tidak mempersulit kamu. Allah tidak menyusahkan kamu. Tetapi Allah ingin kamu itu mudah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah konsep dalam Islam. Yang penting kita mau mentaatinya. Maka kesusahan itu pasti ada solusinya. Tidak ada saklek dalam Islam. Contoh yang sering digembar-gemborkan bahwasanya poligami, padahal Allah tidak saklek. Kalau seorang istri tidak bisa melayani suami, maka dia boleh melakukan poligami. Maka banyak persyaratan-persyaratan dalam Islam. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mempercayai Allah sebagai nabinya dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai rasul utusannya, bukan untuk mempersulit manusia. Terima kasih. Lanjut yang lain. Ya, ini saya kasih contoh ya. Kamu karena kata
taat itu bukan berarti mengabdi. Dari mana? Nih, saya kasih kamu data. Kalau saya bicara pakai data ya. Nah, ini contohnya. Ini ayat lain yang bisa kamu ya sebagai bahan pembelajaran. Ya, nih, contoh nih. Dalam surah An-Nisa ayat ke-80 di sini mayyuti'ir rasul. Nah, rasul ini bukan cuma satu, brother. Rasul ini banyak ya. Nabi-nabi yang diutus itu adalah rasul. Mayyuti'ir rasul. Nah, sama enggak diksi yang dipakai sama Nabi Isa tadi dengan kata ini? Sama. Sama. Mayyuti'ir rasul. Terus perihal masalah apa mereka menyampaikan bahwasanya Muslim itu Firaun Muslim, terus orang-orang Nasrani dan Yahudi Ahlul PK juga Muslim konon katanya. Lalu saya sampaikan, lah kalau memang mereka Muslim, apakah Tuhan umat Muslim itu beranak? Nah di situ maka tapi goblok tidak ada ilmunya. Nah itu saja sih Akhi Zuma dan guru saya Ustaz Sugi. Masya Allah, Ya, terima kasih Ustaz Sugi. Itu terima saja kasih sih ya. ya. Barakallah, semoga Allah senantiasa Jangan turun, sini merahmati. aja. Saya malu Jangan sini turun, Akhi. jangan turun. Sini, Saya malu. sini aja. Sini aja, Hi. Orang udah bertahun-tahun bersama-sama kok masih malu juga. Nah, Ini aku aja perempuan sendiri nggak malu. semoga Allah ridha. Silakan naik. Praktek kita sudah dibuka dan silakan pasien. Kok ngapain kok bikin nama bokir permanen? Baluap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dijawab loh Bang. Headsetnya mati sebelah. Iya dari Tagaul lah. Oh alah. Islam Kristen nih bang. Islam lah. Oh Islam. Kenapa kok panen? Ya ini namaku dari dulu. Oh gitu. Iya pak. Namanya dari dulu. Namanya dari dulu. Nah, Ya. namanya dari dulu. Followersnya aja 1. Ya apa yang mau disampaikan? Ya terima kasih untuk Bang Zu. Sama-sama, udah Bang. 9 bulan lebih loh mengikuti abang gitu. Cuma ya jadi 9 orang bulan itu Waktunya melahirkan. lebih calek melahirkan aja, dikit lagi, Bang. Udah hampir melahirkan itu. Ya pokoknya salam kenal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oh iya. Bang. Purbalingga. Saya pernah ke Makassar loh bang di CPI. CPI, ya. Iya, Tanjung di berarti ya. CPI. Iya, pernah. Pinggir pantai. Terima kasih untuk pencerahannya. Jadi ya insya Allah memperkuat Islam dan iman saya kayak gitu. Iya. Amin. Ya gitu aja bang. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hotelnya nih? Ya Pade. Ya udah itu Pade, kan- dimulai aja Ki temanya itu. Iya. Teman-teman sekalian. Jadi tema kita pada malam hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian bahwa di dalam surah Maryam orang-orang semakin membenci pada Nabi Isa alaihissalam. Pada masa Nabi Isa memberikan bukti-bukti kenabian beliau di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ketika Nabi Isa memberikan kemudian bukti bahwa beliau adalah Mesias,
beliau adalah Al-Masih yang mereka tunggu kemudian. Tiba-tiba saja mereka semakin hari semakin memperlihatkan pembangkangannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka kemudian semakin menyatakan perselisihan kepada Nabi Isa, sehingga mereka membuat makar. Makar itu semacam tipu muslihat. Tipu muslihat yang mereka rancang kemudian untuk membinasakan Nabi Isa alaihissalam. Mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan kemudian rancangan, di antaranya dengan cara membuat kesaksian-kesaksian supaya Nabi Isa ini bisa kemudian mereka lenyapkan di tengah-tengah mereka. Mereka membuat makar. Ini juga kemudian bisa kita lihat di dalam kitabnya saudara Kristen. Di dalam Matius 26 nomor 4, di situ dikatakan mereka para ahli Taurat, bahkan termasuk imam kepala, yaitu Imam Kayafas pada saat itu, membuat kemudian satu rundingan. Jadi mereka berunding, kemudian mereka berencana untuk menangkap kemudian oknum Nabi Isa alaihissalam dengan membuat tipu daya muslihat yang bertujuan untuk membunuh. Terekam di dalam Matius 26 nomor 4. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang ada di sini, pada Ahisugi, Dinda Blokir dan juga Kores. Apa tujuan kemudian mereka melakukan tipu muslihat, melakukan perundingan untuk penangkapan dengan tujuan membunuh Yesus, kemudian arah daripada hasil perundingan mereka itu adalah membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Ini kira-kira apa tujuan tipu muslihat ini? Apakah untuk menyelamatkan orang-orang yang nantinya percaya kepada perilaku yang mereka lakukan, yaitu membunuh oknum yang suci di tengah-tengah Bani Israel? Apakah tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada penyaliban ini sebagai pintu keselamatan, atau ada tujuan lain? Silakan. Iya. Ada yang bisa jawab? Baik. Memang kalau kita baca ya, mengapa orang-orang Yahudi, orang Farisi, termasuk imam-imam kepala Kayafas ini ingin membunuh Yesus itu bukan karena dosanya ingin ditebus sebagaimana yang diyakini orang-orang Kristen, karena memang orang-orang Yahudi itu tidak punya pengajaran yang seperti yang diajarkan Kristen. Nah, mereka ingin membunuh Yesus itu dikarenakan iri, ya, iri dengki, kebencian, karena memang di dalam kitab mereka sendiri seperti yang dikatakan Yesus bahwa nenek moyang mereka itu pembunuh para nabi. Jadi kalau ada nabi yang ingin meluruskan ajaran mereka, ketika mereka melakukan penyelewengan, ya, bertindak munafik, sebagaimana kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya itu, Yesus kan selalu mengkritik mereka. Nah, disinilah timbul kebencian pada diri orang-orang Yahudi itu. Kemudian selain itu kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ya, Yohanes 11 itu selain dari kebencian yang ada itu, mereka juga khawatir bahwa hal ini akan menyebabkan penjajah Romawi itu semakin menindas orang-orang Yahudi, begitu Ahi. Jadi tujuan daripada tipu muslihat yang mereka buat ini itu sama sekali nggak ada untuk dosa waris. Tidak ada, apalagi seperti yang dikatakan kawan-kawan Kristen, Yesus itu dibunuh karena ngaku dia adalah Tuhan itu sendiri. Nggak ada seperti itu. Karena kalau kita lihat kan orang Yahudi itu sudah terbiasa mendengar
orang disebut Tuhan, ya kan, malaikat disebut Tuhan. Bahkan pengakuan Paulus sendiri kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 5 ayat 6, ya, meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja atau satu Elohim saja, yaitu Bapa. Nah, mereka itu sudah terbiasa ada orang disebut Tuhan seperti yang dikatakan Yesus kan dalam Yohanes 10 ayat 34, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat, kamu, aku beriman kamu adalah Allah. Nah, ini merujuk kepada Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1. Musa juga disebut Allah. Nah, itu semua tuduhan-tuduhan palsu supaya bagaimana bisa membunuh Yesus begitu. Berarti tipu muslihat ini tidak membuahkan sesuatu yang positif terhadap anak keturunan Adam. Atau gimana ya? Tipu muslihat itu kan sesuatu kebaikan. Biasanya mendatangkan kebaikan, kok nggak salah ya. Tipu muslihat akan mendatangkan hal yang positif. Benar nggak? Harusnya kerugian, Gurunda. Oh, kerugian. Kenapa bisa? Iyalah, yang namanya tipu. Kenapa orang menipu supaya dia mendapatkan keuntungan, sedangkan orang yang ditipu baru sadar bahwa dia itu rugi, kan gitu harusnya. Terus mereka diselamatkan dengan tipu muslihat ini, apa yang salah? Dia kan mereka orang-orang ini diselamatkan, mati langsung masuk surga gitu loh. Artinya tipu muslihat ini sangat bermanfaat. Lah, itu janji-janji caleg, Gorinda. Itu tipu muslihatnya berjalan di situ gitu. Coba, emang ada orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat udah di sorga sekarang? Emang ada? Bu Oti aja di prank, WC dibenerin, hidup dia nggak dibenerin. Oh gitu. Jadi sama sekali tipu muslihat ini tidak mendatangkan hal positif. Yes gitu kan, kita bisa lihat sendiri, Gurunda. Upah dosa adalah maut. Mereka sering gembar-gemborkan itu. Tapi ujung-ujungnya orang Kristen mati juga. Bukannya mereka berpikir, mereka malah mengajarkan kepada anak cucu mereka gitu. Ayo tetap imani hal yang seperti ini. Jadinya apa? Seperti Buti. Ketika waktu mati